Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan pada surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup. Jadi dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa meskipun lautan menjadi lautan menjadi tinta, dedaunan menjadi kertas, batang-batang pohon menjadi pena, itu tidak cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membuat kita bisa merasakan manisnya agama Islam, indahnya agama Islam. Dan di sini saya akan sedikit memberikan tausiah yang berjudul tentang menjadi kepribadian Al-Ma'un. Al-Ma'un yang berarti barang-barang yang berguna. Al-Ma'un memiliki 7 ayat dan termasuk surat yang ke-107. Di sini saya akan membacakan surat Al-Ma'un tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang berarti, tahukah kamu orang-orang yang merusakan agama, yakni orang-orang yang menghardi anak yatim? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya dan tidak memberikan bantuan. Dan dari ayat tersebut Allah menurunkan surah Al-Ma'un untuk memberitahukan kepada umat muslim, umat manusia, siapakah orang-orang yang merusakan agama itu. Siapakah orang-orang yang merusakan agama itu? Tadi yang pertama itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Orang-orang yang menjadi anak yatim. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahukah kalian siapakah Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut? Beliaulah yang pendiri Muhammadiyah. Beliaulah yang telah memberi makan anak yatim. Beliaulah sampai mengeluarkan tabungan beliau hanya untuk memberi makan anak yatim, memberi sedekah kepada anak yatim. Setelah beliau memberikan makan anak yatim, beliau meluangkan rumahnya untuk tempat belajar anak-anak yatim tersebut. Beliau menjunjung tinggi anak yatim tersebut. Beliau mengangkat derajat anak-anak yatim. Beliau tidak menghardi mereka. Dan beliau, anak-anak yatim tersebut telah belajar pada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Mereka menjadi orang-orang yang sukses. Dan di sini saya mengajak kepada kalian sendiri, ayo angkat derajat anak-anak yatim. Jangan sakiti hati-hati mereka, jangan menyakiti hati mereka. Kita tinggikan derajat mereka. Dan yang kedua itu adalah tidak memberi makan orang miskin. Seperti yang pertama tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan saja memberi makan anak-anak yatim, beliau juga memberi makan orang-orang miskin. Beliau memberi sedekah kepada orang-orang miskin, di luar sana. Beliau memberi makan orang-orang miskin di luar sana. Dan seperti bagaimana Rasulullah SAW menyuapi seorang Yahudi buta di pasar. Walaupun Yahudi buta tidak tahu yang menyuapi setiap hari itu adalah Rasulullah SAW. Walaupun Yahudi buta itu mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah?
Rasulullah tetap menyuapi dia, tetap memberi makan Yahudi buta tersebut. Dan di sini saya kembali mengajak kalian semua, terutama diri saya sendiri. Marilah kita berilah sedekah kepada orang-orang miskin. Kita jangan simpan harta kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita jangan egois, jangan memikirkan diri kita sendiri. Pikirkanlah orang-orang miskin di luar sana. Mereka tidak makan, mereka rela tidak makan berhari-hari. Dan masuk yang ketiga itu adalah maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang-orang yang sholat celaka? Di situ pasti kita bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang sholat celaka? Tidak sampai di situ. Allah menjelaskan pada selanjutnya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 waktu. Kita jangan lalai dari sholat 5 waktu kita. Kenapa? Karena yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah sholat kita, bukan sedekah kita, bukan infak kita. Yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Marilah kita jaga sholat kita, jangan tinggalkan sholat kita, jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan tinggalkan sholat kita. Apakah kita mau masuk neraka karena kita lalai dari sholat kita? Pasti kita tidak mau masuk neraka. Kita mau masuk surga, mau masuk surga yang indah. Dan janganlah kita lalai dari sholat kita. Jangan tinggalkan sholat kita. Sholat 5 waktu. Dan masuk yang keempat, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Apakah itu riya? Riya itu adalah sombong atau pamer. Orang-orang yang sombong. Sombong adalah kejahatan yang pertama kali muncul, yang dilakukan oleh siapa? Iblis. Dia sombong terhadap dirinya. Dia tersombong kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia menganggap derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Dia menganggap derajat api lebih tinggi daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Dan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan apakah kita mau menjadi pengikut iblis, pengikut jin, pengikut setan? Pasti kita tidak mau. Kita mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita jangan munculkan sikap sombong di dalam hati kita. Mentang-mentang kita, kalau di sekolah itu kita misalnya mendapatkan nilai 100, kawan kita mendapatkan nilai 50. Kita jangan sombong terhadap nilai kita yang mendapatkan 100 tersebut. Mentang-mentang kawan kita mendapatkan 50, kita sombong. Kita menghina dia, kita mengejek dia. Tidak seperti itu. Jadi Allah tidak menganggap semua makhluk manusia itu adalah derajatnya sama. Allah menganggap manusia itu derajatnya sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong mentang-mentang kita lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Jadi kita tidak boleh sombong. Dan masuk yang ke-5, yaitu tidak memberikan bantuan. Tidak memberikan bantuan. Dan Allah menurunkan dua masalah di muka bumi. Yang ini masalah yang pertama itu adalah kekayaan. Yang kedua itu adalah kemiskinan. Jadi kekayaan itu adalah bukan semuanya kekayaan itu milik orang yang kaya raya. Jadi semua kekayaan itu pasti Allah cuma menitipkan kepada orang kaya tersebut untuk dibagikan kepada orang miskin. Jadi orang kaya ini harus membantu orang miskin, memberi sedekah kepada orang miskin, membantu orang-orang anak yatim. Seperti yang pertama tadi, yang kedua tadi, memberi bantuan kepada orang miskin, anak yatim. Jangan menganggap kekayaan itu milik kita semua. Hal itu hanyalah titipan
hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita, untuk diberikan kepada seluruh umat manusia. Orang-orang miskin, seperti orang-orang miskin tadi, anak-anak yatim. Dan di sini cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang ada lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.